Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Revi, tutor seni budaya. Hari ini kita akan belajar bersama di modul 15, yaitu analisa karya seni rupa 3 dimensi. Pastikan teman-teman menonton sampai akhir ya. Diawali dengan unit 1 terlebih dahulu, yaitu wawasan tentang karya seni 3 dimensi. Nah, apakah teman-teman pernah melihat patung? Apa yang membedakan patung dengan karya seni lukisan? Yap, betul sekali. Berbeda dengan lukisan yang hanya memiliki panjang dan lebar, sedangkan patung bisa dilihat dari berbagai sisi. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya yang memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki kesan ruang, volume, atau isi yang bisa dilihat dari berbagai arah pandang. Penempatannya berdiri lepas, artinya tidak tergantung pada dinding saja. Sebagai contohnya adalah patung, seni bangunan atau arsitektur, dan seni terapan, misalnya perabotan rumah seperti guci, keramik, dan lainnya. Karya seni rupa 3 dimensi juga tidak lepas dari unsur-unsur rupa, yaitu ada warna, garis, bidang, dan bentuk. Unsur rupa ini digunakan selain untuk memperindah bentuknya, unsur tersebut juga dapat mengandung makna khusus. Nah, lanjut, pada ragam karya seni rupa 3 dimensi terdapat 2 jenis karya. Yang pertama, ada karya seni murni, yaitu sebuah karya seni yang dibuat mengutamakan hanya pada unsur keindahan saja, seperti monumen, patung, dan lainnya. Kemudian yang kedua, ada karya seni terapan, yaitu karya seni yang dibuat mengutamakan nilai pakai atau fungsi kegunaannya, seperti tikar, lampu hias, kotak tisu, rotan, dan lainnya. Kemudian, terdapat beberapa ragam karya seni rupa 3 dimensi, diantaranya yang pertama, ada patung. Pada umumnya, patung diciptakan untuk memenuhi kebutuhan batin atau dinikmati keindahannya saja. Dengan kata lain, patung menurut fungsinya lebih banyak masuk ke dalam kategori karya seni rupa murni. Jenis karya patung terdiri dari yang pertama adalah arca, merupakan patung dengan bentuk makhluk hidup seperti manusia dan binatang. Kemudian yang kedua ada relief, merupakan karya seni patung yang hanya bisa dinikmati dari arah depan karena terletak pada dinding. Nah, salah satu tokoh pematung di Indonesia adalah Inoman Nuwarta. Beliau merupakan salah satu pelopor gerakan seni rupa baru pada tahun 1976. Beberapa mahakaryanya yang sangat dikenal di antara lain. Yang pertama, ada Monumen Jalavespa Jayamahe. Itu ada di Surabaya. Kemudian patung Garuda Wisnu Kencana di Badung, Bali, serta Monumen Proklamasi Indonesia di Jakarta. Untuk tokoh lainnya, saya tampilkan di sini ya. Kemudian yang kedua ada keramik. Keramik merupakan karya seni yang berbahan dari tanah liat yang melalui beberapa proses pengolahan dan kemudian dihias sedemikian rupa. Dari sudut bahan, tanah liat ini terdiri dari 2 jenis bahan, yaitu tembikar dan keramik. Salah satu bentuk keramik yang sering ditemui adalah guci. Guci dapat digunakan sebagai pot, vas bunga, hiasan rumah, atau tempat penyimpanan. Selain fungsional, guci juga memiliki nilai estetika. Salah satu seniman keramik Indonesia adalah F. Widayanto, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Januari 1953 dan belajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB pada tahun 1981. Beliau mempelajari keramik dari Edi Kartasubarna dan prinsip estetika seni modern dari Rita Widagdo. Sebagai keramikus di era kontemporer, beliau tetap mempertahankan gaya tradisional dengan elemen dekoratif dalam setiap karyanya, baik secara ekspresi maupun fungsional. Kemudian yang ketiga, ada karya kriya. Silahkan perhatikan gambar di samping. Berikut ini adalah beberapa contoh kerajinan karya-karya. Karya ini dibuat dari bahan bekas yang dianggap sudah tidak berguna, namun dengan kreativitas dapat dimanfaatkan kembali dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memiliki nilai estetika. Dan yang terakhir adalah karya arsitektural. Arsitektural adalah sebuah karya seni yang dirancang, disusun, dan diolah secara detail dengan kecerdasan, jiwa seni yang tinggi, dengan perasaan, pikiran, gagasan, dan ide-ide baru, agar tercipta sebuah bangunan yang mempunyai nilai estetika yang mengagumkan dan membanggakan. Misalnya, bangunan candi, bangunan istana, kemudian bangunan piramid, dan lainnya. Tokoh arsitek Indonesia adalah Hanwal. Beliau berkontribusi dalam pembangunan Gedung Arsip Nasional atau pemugaran. Beliau dikenal sebagai arsitek pemugaran bangunan-bangunan tua
Karya pemugarannya meliputi Gereja Katedral di Jakarta, Gedung Arsip Gedung Bank Indonesia, dan Gereja Immanuel. Salah satu prestasi yang pernah dicapai oleh beliau adalah International Award of Excellence UNESCO Asia Pacific Heritage untuk bangunan Museum Arsip Nasional. Nah, setelah mempelajari unit 1 ini, karya seni 3 dimensi apa saja yang pernah kalian lihat? Komen down below ya. Terima kasih sudah belajar hari ini. See you di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.